Selamat siang teman-teman Untar. Perkenalkan nama saya Patra Gumala. Terima kasih sudah datang di acara Generasi Mecin hari ini di kampus Universitas Tarumanegara. Hari ini kita akan membahas pencegahan dari kejahatan-kejahatan di era ekonomi digital kayak gini. Tahu nggak kejahatan yang paling sering ditemuin anak-anak mahasiswa di era digital? Kejahatan yang paling sering itu bukan kejahatan cyber. Penipuan yang sering terjadi di ekonomi di zaman digital ini adalah penipuan avatar profile pictures ya. Iya nggak sih? Perasaan profile picture-nya cantik, kenapa aslinya gini ya gitu. Ya. Ngaku deh lu kan semua pada download Tinder kan. Yang sering terjadi. Tapi pencegahan dari zaman digital juga banyak mencegah modus-modus kejahatan sebenarnya. Yang paling gampang untuk anak kuliahan ini tidak ada lagi modus penipuan uang kuliah terhadap orang tua ya. Karena semua langsung ditransfer. Beda sama zaman kita ya Pak. Beda. Saya nyuri uang SPP ayah saya. Bangga sekali. Sama satu lagi, tidak akan ditemui modus di zaman digital ini pakai duit lu dulu, gue nggak bawa dompet ya. Oke? Ada yang kayak gitu? Habis selesai makan kayak bilnya datang, pakai duit lu dulu dong, gue nggak bawa dompet. Tidak akan ada lagi modus seperti itu ya. Sama yang terjadi di perkembangan digital ini, kalau nanti semua pembayaran sudah melakukan digital, berarti di masa depan tidak akan ada lagi uang logam, yang berarti tidak akan ada lagi yang namanya teknologi kerokan, ya, bener nggak? Apakah kerokan nanti akan diganti menjadi kerokan digital, di mana punggung kita ditempel koyo dan ada QR code tinggal di scan masuk anginnya hilang? Ya kita tunggu saja perkembangan dari anak-anak mahasiswa ya ke depannya nanti. Yang jelas masa depan ada di tangan kalian. Tepuk tangan sekali lagi untuk Universitas Tarumanegara. Selamat datang di Generasi Mecin. Saya harus nyontek dulu untuk menyapa-nyapa yang sudah hadir. Mohon maaf kalau ada yang kurang disebutkan ya. Saya mau mengucapkan selamat datang untuk Dr. Rasji SHMH Wakil Rektor Non-Akademik. Ya, selamat pagi Rasji. Boleh tepuk tangan dong. Pak Rasji ini kayak Mas Adam ya, ganteng loh Pak. Selamat datang juga untuk Profesor Dr. Diah Erni Heruwindati, Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Ada di mana? Oh di belakang, Ibu di belakang Bu. Oh ya oke Bu. Teknologi Informasi, wah pas banget nih berarti Ibu nanti. Kita boleh diskusi sama Ibu juga berarti ya Bu ya. Yang lain aja, oke Ibu. Kemudian selamat datang untuk Dr. Riris Loisa, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. Mana? Oh mantap Ibu. Iya. Saya sarjana, saya S2 komunikasi juga Bu. Tapi lebih banyak miskomunikasinya saya. Komunikasi meskipun udah S2 ternyata tetap sulit ya, apalagi komunikasi sama istri ya Pak ya, benar ya. Apalagi kalau udah tanggal tua kayak gini Pak. Sulit. Selanjutnya saya mengucapin terima kasih sudah hadir Dr. Melani MS SPG KLK ya, betul? Fakultas Kedokteran. Halo Ibu. Waduh Ibu. Bu saya ada masalah pencernaan Ibu. Nggak bisa ya konsultasi sama Ibu nggak bisa ya. Dan juga, waduh Pak saya nggak ada contekannya, mohon maaf ya Pak ya. Selamat datang untuk Bapak Dekan berarti nih Pak, dosen ya, Bapak dosen, selamat datang di acara Generasi Mecin hari ini. Dan saya mau memperkenalkan juga 3 narasumber saya yang sudah hadir untuk kita diskusikan soal mic-nya mana Pak? Mic-nya sudah ada? Oh iya, mantap. Saya akan memperkenalkan yang pertama, di sebelah saya ada Bapak Anton Setiawan, Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN ya Pak. Tepuk tangan. Kemudian di ujung sana ada Bapak Franciscus Saverius Taro, pakar IT. Mantap. Dan yang terakhir adalah tuan rumah hari ini ya. Halo Pak Prof. Agustinus Purna Irawan, Rektor Universitas Tarumanegara. Mantap. Nama Untar kan diambil dari kerajaan ya Pak. Berarti Prof. Agus ini adalah raja ya biasanya. Biasanya raja selirnya banyak Pak. Wah. Bercanda ya. Oke, tapi sebelum kita masuk, tadi saya sedikit menyinggung ekonomi digital dan hubungannya dengan modus penipuan uang SPP terhadap orang tua. Sekarang namanya nggak SPP kali Pak ya, uang kuliah lah ya. Nah di
era digital 4.0 ini saya mau menanyakan kesiapan dari kampus Untar, Pak Agus. Mungkin boleh sedikit dijelaskan, Pak, menghadapi ekonomi digital 4.0 ini, Pak. Baik, terima kasih. Untar sudah menyiapkan mahasiswa untuk bisa masuk ke era digital. Tentu dengan karena Untar adalah lembaga pendidikan, maka proses pendidikan atau pembelajaran dilakukan secara digitalisasi. Tetapi juga ada layanan-layanan akademik dan administrasi yang lain juga sudah dilakukan secara digital. Nah, jadi kombinasi antara proses pembelajaran dan juga layanan administrasi akademik itu menjadi bagian kesatuan yang tidak dipisahkan dalam persiapan mahasiswa memasuki era digital. Oke, untuk konten pembelajaran apa aja, Pak, yang udah dilakukan dengan era digital seperti ini? Ya, kalau konten pembelajaran saya kira cukup banyak yang sudah dilakukan di Untar, karena memang ada fakultas-fakultas yang memang konsentrasinya di arah digital ya. Fakultas teknik saya kira ini merupakan fakultas yang paling di depan, dan fakultas teknologi informasi mereka menggunakan digitalisasi dalam proses pembelajaran. Tetapi semua fakultas kami juga melakukan proses untuk digitalisasi. Proses pembelajaran konvensional memang harus dikombinasikan dengan yang sifatnya online dan digital. Oke, itu termasuk ngumpulin tugas via email gitu-gitu, Pak, atau absen dari digital dan ya, lain-lain? Kalau bisa saya jelaskan, sekarang ini kita sudah hampir semua kegiatan administrasi akademik dan proses pembelajaran dilakukan digital. Mahasiswa kehadirannya sudah menggunakan digital, monitoring perkuliahan digital, kemudian konsultasi penasihat akademik digital, kemudian materi ajar di-download secara digital, tugas-tugas juga sudah di-submit secara digital. Jadi proses sudah banyak yang paperless ya, Pak ya? Ya, paperless. Karena di era administrasi digital juga sekarang di Untar sudah paperless, jadi ada surat-surat dari fakultas prodi dari setiap unit masuk ke dalam sistem. Di sistemnya kami disebut dengan sistem lintar dan tracking system, sehingga tidak ada lagi kertas. Semuanya disposisi, penugasan, kemudian keputusan-keputusan dilakukan secara digital. Kita akan break dulu sebentar, tapi habis ini saya akan membahas keamanan dari ekonomi digital ya. Kalau tadi proteksi dari bibit-bibit korupsi uang sekolah dan uang kuliah sudah bisa diatasi dengan ekonomi digital, cuman kejahatan baru juga sekarang ada. Jadi sekarang penjahatnya nggak cuma modal nekat, karena minimal harus ngerti komputer, ya kan? Dan ngerti IT, ya dong, karena ekonomi digital. Belakangan yang lagi rame tuh kasus minta nomor OTP, ya. Saya kira setelah mama minta pulsa tuh penjahat akan biasa aja, ternyata makin lebih pinter, ya nggak sih? Ada yang pernah ketipu minta OTP dan uang elektroniknya hilang di sini? Oh tidak ada ya, berarti saya bodoh sendirian di ruangan ini. Baiklah, terima kasih. Habis ini kita bakal diskusi gimana pencegahannya dan sebenarnya gimana sih modus kejahatannya itu dibikin. Bersama pakar IT dan juga ada dari BSSN, kita bakal bahas tetap di Generasi Mecin.